Hujan deras mengguyur halaman rumah keluarga Gu ketika Sang Siwei berdiri dengan darah mengalir dari dahinya, tubuhnya gemetar, sementara tatapan semua orang di ruangan itu dipenuhi kebencian dan penghinaan. Gu Sengyan berdiri beberapa langkah di depannya dengan mata merah, dipenuhi amarah, seolah seluruh kesedihan dan kehilangan dalam hidupnya telah berubah menjadi pisau tajam yang diarahkan hanya kepada satu orang, yaitu dirinya. Sang Siwei memandang pria yang pernah dicintainya itu dengan napas tersengal, lalu tertawa kecil penuh getir sebelum air mata kembali jatuh membasahi wajah pucatnya. Tidak ada seorang pun yang mempercayainya. Tidak ada satu orang pun yang mau mendengar penjelasannya. Bahkan ibunya sendiri lebih memilih menyuruhnya mati demi menyelamatkan keluarga Sang dibanding berdiri di sisinya. Saat itulah, sesuatu di dalam hati Sang Siwei benar-benar hancur untuk terakhir kalinya. Ia perlahan bangkit, meski tubuhnya hampir roboh, lalu menatap Gu Sengyan dengan sorot mata kosong yang membuat pria itu tiba-tiba merasakan sesak aneh di dadanya. Aku tidak membunuh Su Qianqian. Suara Sang Siwei sangat pelan, tetapi begitu dingin hingga ruangan besar itu mendadak sunyi. Gu Sengyan mengepalkan tangannya semakin erat. Dalam pikirannya terus terngiang wajah Su Qianqian yang bersimbah darah, tangisan putus asa Jiang Peiyun, dan suara orang-orang yang mengatakan Sang Siwei adalah pelakunya. Semua bukti mengarah padanya. Semua orang melihatnya berada di sana. Namun entah mengapa, ketika melihat mata wanita itu sekarang, dadanya terasa sakit seperti ditusuk ribuan jarum. Masih ingin berbohong. Suara Gu Sengyan rendah dan serak. Sang Siwei tertawa lirih. Kalau aku bilang aku tidak melakukannya, apakah kau akan percaya? Pria itu terdiam beberapa detik sebelum akhirnya memalingkan wajah dingin. Tidak, jawaban itu membuat seluruh dunia Sang Siwei runtuh sepenuhnya. Ia mengangguk perlahan, sambil menggigit bibir sampai berdarah agar tidak menangis lagi di depan mereka. Setelah itu ia berbalik hendak pergi, tetapi ibunya langsung menarik lengannya dengan kasar. Kau mau kemana? Kau harus memohon pada Tuan Gu. Kalau tidak keluarga kita benar-benar tamat. Sang Siwei menatap wanita yang telah melahirkannya itu dengan mata merah penuh luka. Ibu, sejak kecil aku selalu hidup demi keluarga ini. Aku menyerahkan segalanya. Aku menikahi pria yang tidak mencintaiku demi menyelamatkan perusahaan. Aku dihina, dipermalukan, kehilangan anakku. Apa masih belum cukup? Tamparan keras mendarat di wajahnya. Kau masih berani bicara seperti itu? Semua ini salahmu. Tubuh Sang Siwei oleng sebelum akhirnya jatuh ke lantai marmer yang dingin. Tidak ada yang membantunya berdiri. Semua orang hanya menatapnya seperti sampah menjijikkan. Gu Sengyan melihat darah mengalir dari sudut bibir wanita itu dan untuk sesaat tangannya bergerak ingin menolong, tetapi suara Jiang Peiyun langsung menghentikannya. Sengyan, Qianqian masih terbaring antara hidup dan mati. Apa kau masih iba pada wanita? Sekejam itu, tatapan Gu Sengyan kembali membeku. Ia memalingkan wajah dan berkata dingin kepada para pengawal, awasi dia. Jangan biarkan dia pergi tanpa izinku. Sang Siwei menundukkan kepala pelan. Hatinya sudah mati. Tidak ada lagi rasa sakit yang lebih besar dari ini. Malam itu ia dikurung di kamar kecil di sayap belakang rumah Gu. Hujan terus turun di luar jendela. Sementara tubuhnya menggigil karena demam dan luka di kepalanya terus berdarah. Namun yang paling menyakitkan bukan luka fisik, melainkan kata-kata Gu Sengyan yang masih terus terngiang di telinganya. Aku tidak percaya padamu. Ia menutup matanya perlahan sambil memeluk lututnya. Dalam kesunyian malam, tangis tertahan akhirnya pecah. Ia menangis tanpa suara sampai napasnya terasa sesak. Di dalam hatinya ia terus bertanya mengapa hidupnya berubah menjadi seperti ini. Mengapa orang yang paling dicintainya justru menjadi orang yang paling menghancurkannya. Sementara itu di rumah sakit, Su Qianqian perlahan membuka matanya di tengah suara mesin monitor.
Gu Sengyan yang berjaga di samping ranjang langsung berdiri. Kian, wajah Su Kian sangat pucat. Ia tampak lemah dan ketakutan sebelum tiba-tiba menangis sambil menggenggam tangan pria itu erat-erat. Kak Sengyan, aku takut. Aku di sini. Aku benar-benar hampir mati. Tubuh wanita itu bergetar hebat. Aku tidak tahu kenapa kakak. Sang begitu membenciku, aku benar-benar tidak ingin merebutmu darinya. Tatapan Gu Sengyan langsung menjadi gelap. Ia menenangkan Su Kian dengan suara lembut. Tetapi dalam pikirannya mulai muncul banyak kejanggalan. Saat tadi ia memeriksa luka di kaki Su Kian, bekas luka itu berbeda dari yang diingatnya bertahun-tahun lalu. Selain itu tulisan tangan Sang Siwei juga terlalu mirip dengan tulisan gadis kecil yang selama ini dicarinya. Semua kebetulan. Itu mulai membuat pikirannya kacau. Tuan Gu, asisten Cao masuk dengan wajah serius sambil menyerahkan sebuah map tebal. Apa hasil penyelidikannya sudah keluar? Ya, Gu Sengyan membuka map itu perlahan. Semakin banyak halaman yang ia baca, wajahnya semakin pucat. Di dalamnya terdapat seluruh masa kecil Sang Siwei, termasuk catatan sekolah, foto lama, hingga naskah novel kecil yang ditulisnya saat remaja. Di salah satu halaman terdapat gambar angsa kecil dengan tanda tangan yang sama persis seperti simbol yang dulu diberikan gadis kecil penyelamatnya. Jantung Gu Sengyan berdetak keras. Tidak mungkin. Tangannya mulai gemetar saat membuka halaman terakhir. Di sana terdapat laporan saksi lama dari panti asuhan tempat ia pernah tinggal sementara waktu. Nama gadis kecil yang menolongnya saat itu tertulis jelas, Sang Siwei. Napas Gu Sengyan langsung berhenti sesaat. Kepalanya berdengung keras. Selama ini, orang yang dicarinya ternyata adalah Sang Siwei. Lalu Su Kian. Tatapan pria itu perlahan berubah mengerikan. Tepat saat itu Su Kian yang berada di ranjang melihat perubahan wajahnya dan jantungnya langsung berdegup panik. Kak Sengyan, ada apa? Gu Sengyan menatapnya lama sekali dengan mata gelap yang tidak bisa dibaca. Untuk pertama kalinya sejak bertemu kembali dengannya, tidak ada kelembutan dalam pandangan pria itu. Kian, suaranya sangat pelan, katakan yang sebenarnya padaku. Tubuh Su Kian menegang. Waktu kecil, apa benar kau yang menyelamatkanku? Pertanyaan itu membuat seluruh darah di tubuh Su Kian seperti membeku seketika. Wajahnya, yang semula pucat berubah semakin tidak alami, tetapi ia tetap memaksakan senyum lemah sambil menggenggam tangan Gu Sengyan lebih erat seolah takut pria itu pergi darinya. Di dalam hatinya, kepanikan sudah melonjak liar seperti api yang membakar habis seluruh ketenangannya. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan identitas palsu itu. Selama bertahun-tahun ia menikmati cinta dan perlindungan Gu Sengyan yang seharusnya bukan miliknya. Ia selalu percaya tidak akan pernah ada yang mengetahui kebenaran karena semua jejak masa lalu telah dihapus, tetapi sekarang sorot mata pria di depannya membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tatapan itu bukan lagi tatapan penuh cinta seperti biasanya, melainkan penuh penyelidikan dingin yang menyesakkan. Su Kian menunduk, perlahan untuk menyembunyikan kegelisahan di matanya sebelum akhirnya tersenyum pahit dan berkata pelan bahwa ia tidak mengerti mengapa Gu Sengyan tiba-tiba menanyakan hal seperti itu padanya setelah semua yang terjadi malam ini. Namun Gu Sengyan tidak menjawab. Ia hanya terus menatap wanita itu tanpa berkedip sampai suasana di ruangan menjadi sangat menekan. Ingatan tentang Sang Siwei terus memenuhi pikirannya. Cara wanita itu menulis namanya, simbol angsa kecil yang identik, bahkan kebiasaan kecil yang selama ini tidak pernah ia sadari ternyata sama persis dengan gadis kecil dalam memorinya. Semua bukti yang dikumpulkan Cao Shuai terlalu jelas. Tidak mungkin itu hanya kebetulan. Su Kian mulai merasa napasnya sesak. Ia tahu jika Gu Sengyan benar-benar menyelidiki sampai akhir maka semuanya akan hancur. Ia akan kehilangan segalanya. Kehidupan mewah, status calon, nyonya keluarga Gu, bahkan cinta pria itu.
Karena itu ia langsung menangis sambil memeluk lengan Gu Sengyan erat-erat. Ia berkata dengan suara bergetar bahwa selama ini ia selalu hidup demi Gu Sengyan, bahwa ia menunggu pria itu bertahun-tahun, bahwa ia rela menderita demi bisa berada di sisinya lagi. Kata-kata itu biasanya selalu berhasil meluluhkan hati Gu Sengyan, tetapi malam ini pria itu hanya diam, tidak ada kelembutan di matanya. Justru semakin lama ia melihat Sukyan Kian, semakin banyak kejanggalan yang muncul dalam ingatannya. Gadis kecil yang dulu menyelamatkannya adalah anak yang sangat hangat dan berani, tetapi Sukyan Kian sekarang penuh kepalsuan dan kepentingan. Sebaliknya Sang Siwei yang selama ini terus ia sakiti justru memiliki sifat keras kepala dan tulus yang sangat mirip dengan sosok di masa lalunya. Perasaan bersalah mulai tumbuh perlahan di dalam dada Gu Sengyan seperti racun yang menyebar tanpa bisa dihentikan. Di saat yang sama, Sang Siwei yang dikurung di sayap belakang rumah Gu sedang duduk lemah di lantai dengan tubuh demam tinggi. Hujan di luar semakin deras sementara angin malam masuk melalui celah jendela yang rusak. Tubuhnya dingin, tetapi pikirannya jauh lebih kosong daripada sebelumnya. Ia bahkan sudah tidak punya tenaga untuk menangis lagi. Semua yang terjadi beberapa hari terakhir terasa seperti mimpi buruk yang tidak berakhir. Anak yang begitu ingin ia lindungi hampir direnggut darinya. Orang yang dicintainya memperlakukannya seperti pembunuh. Keluarganya sendiri menganggap dirinya beban, dan sekarang seluruh kota mungkin sudah memandangnya sebagai wanita hina yang membunuh demi cemburu. Ia menutup matanya perlahan, sambil memeluk perutnya yang masih terasa sakit. Dalam keheningan itu ia berbisik lirih kepada anak di dalam kandungannya bahwa ibunya akan melindunginya apapun yang terjadi. Tidak peduli seluruh dunia membencinya, ia tetap akan hidup demi anak itu. Tepat ketika pikirannya mulai kosong karena kelelahan, pintu kamar tiba-tiba terbuka perlahan. Sang Siwei langsung menoleh. Dengan waspada, sosok tinggi Luyan muncul di balik pintu sambil membawa payung dan kotak obat. Wajah pria itu tampak dingin seperti biasa, tetapi matanya dipenuhi kekhawatiran saat melihat kondisi Sang Siwei yang menyedihkan. Aku membawa dokter, katanya pelan sambil berjalan mendekat. Sang Siwei memalingkan wajah. Aku tidak butuh siapapun. Luyan menatap luka di kepalanya yang belum ditangani dengan sorot mata gelap. Saat melihat bercak darah di pakaian wanita itu, rahangnya mengeras penuh amarah. Ia sudah mendengar semua yang terjadi malam ini dan rasa marahnya terhadap keluarga Gu hampir tidak bisa ditahan lagi. Namun saat ini yang paling penting adalah menyelamatkan Sang Siwei. Ia jongkok di depan wanita itu lalu berkata dengan suara rendah bahwa ia akan membawanya pergi dari rumah ini malam juga. Sang Siwei langsung tertawa lirih penuh kelelahan. Pergi? Kemana lagi ia bisa pergi sekarang? Hidupnya sudah hancur, nama baiknya rusak, bahkan keluarganya sendiri mengusirnya. Namun Yan justru menggenggam tangannya erat dan berkata bahwa selama ia masih hidup, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh Sang Siwei lagi. Kalimat itu membuat hati Sang Siwei yang sudah mati mendadak bergetar pelan. Sudah terlalu lama tidak ada orang yang berdiri di sisinya, tanpa meminta imbalan apapun. Sementara itu di ruang kerja rumah Gu Sengyan berdiri sendirian dengan mata merah menatap tumpukan dokumen di atas meja. Semakin ia membaca, semakin sulit baginya bernapas. Ada catatan, rumah sakit lama yang menunjukkan Sang Siwei pernah mengalami kecelakaan demi menyelamatkan seorang anak laki-laki. Ada foto panti asuhan dengan tanggal yang cocok. Bahkan, ada surat kecil yang dulu ia simpan bertahun-tahun dan ternyata tulisan tangan itu identik dengan milik Sang Siwei. Seluruh dunia Gu Sengyan terasa runtuh dalam satu malam. Jika semua ini benar, berarti selama ini ia salah mencintai orang. Lebih parah lagi, ia menghancurkan wanita yang sebenarnya paling penting dalam hidupnya dengan tangannya sendiri. Ia teringat malam ketika memaksa Sang Siwei berlutut,
teringat air mata wanita itu saat kehilangan anak mereka, teringat bagaimana ia selalu memandangnya dengan penuh luka sambil terus berkata bahwa dirinya tidak bersalah. Jantung Gu Sengyan terasa seperti diremas kuat-kuat sampai hampir tidak bisa bernapas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia mulai takut. Takut bahwa semua sudah terlambat. Takut bahwa Sang Siwei tidak akan pernah memaafkannya lagi. Tepat saat itu ponselnya berdering. Cao Shuai di seberang telepon berbicara dengan suara tergesa bahwa ia baru menemukan rekaman pengawasan lain dari malam Su Qianqian jatuh. Ada seseorang yang sengaja menghapus sebagian video sebelum polisi datang. Selain itu ditemukan juga saksi yang melihat Jiang Peiyun dan Gu Miao pergi dengan panik dari lokasi kejadian lebih awal daripada yang mereka katakan. Mata Gu Sengyan langsung berubah tajam. Seluruh emosinya yang kacau perlahan berubah menjadi hawa dingin menakutkan. Ia sadar dirinya mungkin telah dijadikan pion oleh banyak orang selama ini. Dan jika Sang Siwei benar-benar dijebak, maka semua orang yang menyakitinya akan membayar harga yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Malam semakin larut ketika mobil hitam Gu Sengyan melaju menembus hujan deras menuju rumah keluarga Gu. Wajah pria itu dingin dan gelap seperti badai di luar sana, sementara pikirannya dipenuhi berbagai potongan kebenaran yang perlahan mulai tersusun menjadi satu. Selama bertahun-tahun ia percaya Su Qianqian adalah cahaya dalam hidupnya, gadis kecil yang menyelamatkannya dari masa lalu kelam, alasan ia terus bertahan hidup dan bekerja mati-matian demi membangun keluarga Gu menjadi sebesar sekarang. Namun ternyata semua keyakinan itu mulai retak sedikit demi sedikit. Semakin ia menyelidiki, semakin jelas bahwa Sang Siwei lah sosok yang selama ini ia cari. Dan pemikiran itu menghancurkan ketenangan yang selama ini dimilikinya. Ia tidak berani membayangkan bagaimana perasaan Sang Siwei selama bertahun-tahun hidup di sisinya sambil melihat pria yang dicintainya justru memperlakukan wanita lain seperti harta paling berharga di dunia. Ia bahkan memaksanya berlutut, memaksanya meminta maaf atas sesuatu yang mungkin tidak pernah dilakukannya, bahkan hampir membiarkan anak mereka mati. Setiap ingatan itu berubah menjadi pisau yang menusuk balik dirinya sendiri. Saat mobil berhenti di halaman rumah, Gu Sengyan langsung turun tanpa memedulikan hujan yang membasahi tubuhnya. Para pelayan yang melihat ekspresinya langsung menunduk ketakutan. Tidak ada seorang pun berani berbicara. Pria itu berjalan cepat menuju sayap belakang tempat Sang Siwei dikurung, tetapi ketika pintu dibuka, ruangan itu sudah kosong. Tatapan Gu Sengyan langsung berubah tajam. Hanya ada selimut tipis yang terjatuh di lantai dan bercak darah kecil di dekat jendela. Jantungnya berdetak keras. Untuk pertama kalinya sejak dewasa, ia merasakan kepanikan yang begitu nyata sampai sulit bernapas. Di mana dia? Suaranya sangat dingin. Para penjaga langsung gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka buru-buru menjawab bahwa beberapa menit sebelumnya Luyan datang membawa dokter, lalu setelah itu mereka tidak melihat Sang Siwei lagi. Mendengar nama Luyan, rahang Gu Sengyan langsung mengeras. Aura dingin, mengerikan menyelimuti seluruh ruangan sampai semua orang hampir tidak berani mengangkat kepala. Ia langsung meraih kerah salah satu penjaga dan membanting pria itu ke dinding. Aku menyuruh kalian mengawasinya. Siapa yang memberi izin membiarkannya pergi? Pria itu gemetar hebat sambil meminta ampun, tetapi Gu Sengyan sudah kehilangan kesabaran. Selama ini ia selalu mengira Sang Siwei akan terus berada di tempatnya, terus bertahan tidak peduli seberapa kejam ia memperlakukannya. Baru sekarang ia sadar bahwa wanita itu benar-benar bisa pergi, dan pemikiran itu membuat dadanya terasa kosong menakutkan. Sementara itu di sebuah villa pribadi di pinggir kota, Sang Siwei terbangun perlahan di atas ranjang besar dengan tubuh lemah dan kepala masih terasa berat. Aroma obat memenuhi udara. Hujan di luar belum berhenti,
menciptakan suasana sunyi yang aneh. Ia memejamkan mata beberapa saat, sebelum akhirnya mengingat semuanya. Rumah Gu, tatapan dingin Gu Sengyan, tuduhan, pembunuhan, kehilangan anaknya yang hampir terjadi. Semua rasa sakit itu kembali menyerbu, sekaligus hingga napasnya terasa sesak. Ia perlahan bangkit, tetapi tubuhnya langsung limbung. Saat itu pintu kamar terbuka dan Lu Yan masuk sambil membawa semangkuk sup hangat. Begitu melihat Sang Siwei mencoba berdiri, pria itu langsung berjalan cepat mendekat dan menopang tubuhnya. Kondisimu belum stabil. Sang Siwei memalingkan wajah perlahan. Kenapa menolongku? Pertanyaan itu membuat Lu Yan diam beberapa detik. Tatapannya jatuh pada wajah pucat wanita di depannya yang dipenuhi luka dan kelelahan. Dalam hati ia merasakan amarah yang begitu besar pada Gu Sengyan. Ia tidak mengerti bagaimana pria itu bisa menyiksa wanita seperti Sang Siwei sampai sehancur ini. Karena tidak ada seorang pun yang berdiri di pihakmu, jawabnya akhirnya dengan suara rendah. Kalimat itu membuat mata Sang Siwei memerah lagi. Namun kali ini ia tidak menangis. Air matanya seolah sudah habis. Ia hanya tertawa lirih sambil berkata bahwa bahkan dirinya sendiri sudah hampir menyerah pada hidupnya. Lu Yan menatapnya lama sebelum perlahan berkata bahwa jika Sang Siwei mau, ia bisa membantunya meninggalkan kota ini dan memulai hidup baru. Tidak ada keluarga Gu, tidak ada penghinaan, tidak ada masa lalu menyakitkan. Sang Siwei terdiam, mendengar tawaran itu. Untuk sesaat hatinya benar-benar tergoda. Ia lelah, sangat lelah, tetapi ketika tangannya perlahan menyentuh perutnya, sorot matanya berubah. Ia masih memiliki anak itu. Dan selama anaknya masih hidup, ia tidak bisa terus lari selamanya. Di sisi lain, Su Qianqian sedang duduk sendirian di kamar rumah sakit dengan wajah pucat pasi. Setelah Gu Sengyan pergi, rasa takut terus menghantuinya tanpa henti. Ia tahu pria itu mulai curiga. Lebih buruk lagi, Gu Miao Miao dan Jiang Peiyun kini sulit dikendalikan. Jika salah satu dari mereka panik dan membocorkan sesuatu, semuanya selesai. Su Qianqian menggigit bibir sampai hampir berdarah sambil mencoba menenangkan dirinya. Tidak, ia tidak boleh kalah sekarang. Ia sudah terlalu jauh berjalan untuk mundur. Selama Gu Sengyan masih mencintainya, ia masih punya kesempatan. Namun tepat ketika ia mencoba menenangkan diri, pintu kamar terbuka perlahan dan Cao Shuai masuk dengan wajah dingin. Su Qianqian langsung tersenyum lemah seperti biasanya. Kak Cao, apa Kak Sengyan menyuruhmu datang menjagaku? Namun pria itu hanya menatapnya tanpa ekspresi sebelum meletakkan sebuah tablet di atas meja. Saat layar menyala, wajah Su Qianqian langsung membeku. Itu rekaman pengawasan dari malam kejadian. Meski sebagian video rusak, terlihat jelas dirinya berdebat hebat dengan Jiang Peiyun dan Gu Miao Miao sebelum jatuh dari tangga. Lebih mengerikan lagi, rekaman itu menunjukkan Sang Siwei bahkan belum tiba di lokasi saat pertengkaran dimulai. Wajah Su Qianqian langsung kehilangan warna. Tuan Gu ingin mendengar penjelasan Anda sendiri, kata Cao Shuai dingin. Tubuh Su Qianqian mulai gemetar hebat. Ia sadar semuanya mulai runtuh. Untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun, ia benar-benar merasa takut kehilangan Gu Sengyan. Tetapi jauh di dalam pikirannya, ketakutan itu perlahan berubah menjadi kebencian yang mengerikan terhadap Sang Siwei. Semua ini terjadi karena wanita itu muncul kembali. Jika Sang Siwei menghilang sejak awal, semua kebohongannya tidak akan pernah terbongkar. Tatapan Su Qianqian perlahan berubah gelap dan dingin. Kalau begitu, Sang Siwei harus benar-benar menghilang kali ini. Keesokan paginya udara kota masih dipenuhi hujan tipis dan langit kelabu ketika Gu Sengyan berdiri di depan jendela ruang kerjanya dengan mata yang nyaris tidak tidur semalaman. Asbak di meja sudah penuh oleh puntung rokok, sesuatu yang jarang terjadi karena selama bertahun-tahun ia hampir tidak pernah kehilangan kendali seperti ini.
Namun sejak menemukan fakta tentang Sang Siwei, seluruh pikirannya seperti jatuh ke dalam jurang yang tidak memiliki dasar. Semakin ia mengingat setiap kejadian beberapa tahun terakhir, semakin jelas bahwa Sang Siwei sebenarnya telah memberinya terlalu banyak kesempatan untuk percaya padanya. Wanita itu selalu menjelaskan, selalu mencoba bertahan, bahkan tetap tinggal di sisinya meski ia terus melukai dan mempermalukannya. Tetapi dirinya justru memilih mempercayai Su Qianqian tanpa syarat. Gu Sengyan menutup mata perlahan saat teringat wajah Sang Siwei malam tadi. Mata wanita itu benar-benar kosong ketika berkata bahwa andai bisa memilih, ia berharap tidak pernah bertemu dengannya. Dulu ia mengira itu hanya amarah sesaat, tetapi sekarang ia sadar Sang Siwei benar telah kehilangan harapan terhadap dirinya. Pintu ruang kerja diketuk pelan sebelum Cao Shuai masuk dengan beberapa dokumen baru. Wajah asistennya terlihat serius. Ia berkata bahwa penyelidikan mengenai kecelakaan Su Qianqian sudah semakin jelas. Tidak hanya rekaman pengawasan yang dimanipulasi, tetapi dokter yang sebelumnya mengaku Sang Siwei melakukan tindakan kasar terhadap Su Qianqian ternyata menerima transfer uang dalam jumlah besar dari rekening milik Jiang Peiyun. Selain itu ditemukan juga bukti bahwa Gu Miao Miao menyuruh seseorang menghapus bagian penting dari video rumah sakit malam itu. Tatapan Gu Sengyan langsung berubah semakin dingin. Tangannya perlahan mengepal hingga urat. Di punggung tangannya terlihat jelas. Selama ini keluarganya sendiri ternyata bermain di belakangnya sambil menjadikan Sang Siwei kambing hitam. Yang paling membuatnya marah adalah kenyataan bahwa ia ikut menjadi orang yang menghancurkan wanita itu tanpa memeriksa kebenaran sedikit pun. Tuan Gu, Cao Shuai ragu beberapa saat sebelum melanjutkan dengan suara lebih pelan. Ada satu hal lagi. Gu Sengyan mengangkat mata perlahan. Kami menemukan catatan lama tentang kehamilan Nona Sang. Jantung pria itu langsung terasa berat. Dokter mengatakan kondisi tubuhnya sangat lemah setelah mengalami tekanan emosional berkepanjangan. Jika malam itu ia benar-benar dipaksa menjalani operasi, kemungkinan besar ia tidak akan bisa hamil lagi seumur hidup. Ruangan mendadak sunyi. Wajah Gu Sengyan perlahan memucat. Untuk beberapa detik ia bahkan tidak bisa bergerak. Ingatan tentang Sang Siwei yang memegangi perutnya sambil menangis dan memohon agar anak itu tidak disakiti kembali memenuhi kepalanya seperti mimpi buruk. Saat itu Su Qianqian mengatakan keluarga Gu tidak menginginkan anak itu, dan ia memilih diam. Ia membiarkan Sang Siwei berpikir dirinya ingin membunuh anak mereka. Napas Gu Sengyan mulai tidak stabil. Rasa sakit yang selama ini tidak pernah ia rasakan perlahan menghantam dadanya tanpa ampun. Ia tiba-tiba sadar bahwa luka yang diberikannya kepada Sang Siwei jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Di villa pinggir kota, Sang Siwei duduk di balkon sambil memandang hujan dengan tatapan kosong. Tubuhnya masih lemah, tetapi pikirannya jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Setelah meninggalkan rumah Gu, untuk pertama kalinya ia merasa bisa bernapas tanpa tekanan. Meski rasa sakit di hatinya belum hilang, setidaknya ia tidak lagi mendengar hinaan dan tuduhan setiap saat. Lu Yan berdiri beberapa langkah di belakangnya sambil memperhatikan wanita itu diam-diam. Ia bisa melihat bahwa Sang Siwei tampak tenang di luar, tetapi sebenarnya jiwanya sudah penuh retakan. Luka yang ditinggalkan Gu Sengyan terlalu besar. Bahkan senyum kecil pun sudah tidak pernah terlihat lagi di wajahnya. Dokter bilang kau harus banyak istirahat, ucap Lu Yan pelan. Sang Siwei mengangguk tipis tanpa menoleh. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya bertanya, apakah seluruh kota sekarang sudah tahu bahwa dirinya dituduh membunuh Su Qianqian? Lu Yan terdiam sejenak sebelum mengakui bahwa berita itu memang sudah menyebar. Media dan kalangan atas kota hampir semuanya membicarakannya. Nama Sang Siwei kini dianggap simbol wanita licik yang mencoba merebut posisi calon nyonya keluarga Gu.
Mendengar itu Sang Siwei hanya tertawa. Kecil penuh kelelahan, reputasinya benar-benar hancur sekarang. Bahkan jika suatu hari kebenaran terungkap, bekas luka itu mungkin tidak akan pernah hilang. Namun saat Luyan hendak berbicara lagi, ponsel Sang Siwei tiba-tiba berdering. Begitu melihat nama ibunya di layar, mata wanita itu langsung redup. Ia sempat ragu sebelum akhirnya mengangkat telepon. Belum sempat berbicara, suara histeris ibunya langsung terdengar dari seberang. Wanita itu menangis sambil memaki Sang Siwei karena perusahaan keluarga Sang benar-benar berada di ambang kebangkrutan. Semua investor menarik dana mereka setelah Gu Shengyan memutus kerja sama. Bahkan bank mulai menekan mereka. Ibunya terus berkata bahwa semua ini terjadi karena Sang Siwei tidak tahu diri dan tidak mau memohon pada Gu Shengyan. Setiap kata yang keluar penuh tuduhan dan kebencian, seolah dirinya bukan anak kandung melainkan musuh keluarga. Sang Siwei mendengarkan semua itu dalam diam sampai akhirnya ibunya berkata bahwa jika ia masih memiliki hati nurani, ia harus kembali kepada Gu Shengyan meski harus berlutut dan menjadi simpanan selama sisa hidupnya demi menyelamatkan keluarga. Kalimat itu membuat mata Sang Siwei perlahan memerah. Untuk beberapa detik ia tidak bisa berbicara. Hatinya terasa dingin luar biasa. Ibu, suaranya serak, apa sejak awal ibu hanya melahirkanku untuk dijadikan alat? Di seberang sana hening sesaat sebelum ibunya kembali berkata bahwa keluarga Sang telah membesarkannya selama bertahun-tahun dan sekarang adalah waktunya membalas budi. Sang Siwei menutup matanya perlahan. Tidak ada lagi rasa sedih sekarang. Yang tersisa hanya mati rasa. Tanpa berkata apapun lagi, ia memutus sambungan telepon. Luyan yang melihat seluruh percakapan itu perlahan mengepalkan tangannya. Ia tidak pernah membayangkan seorang ibu bisa begitu kejam terhadap anaknya sendiri. Namun sebelum ia sempat menghibur Sang Siwei, tiba-tiba pengawal villa masuk dengan wajah tegang dan berkata bahwa seseorang memaksa masuk ke halaman depan. Tatapan Luyan langsung berubah tajam. Siapa? Pengawal itu menelan ludah sebelum menjawab pelan, Tuan Gu. Hujan masih turun ketika mobil hitam Gu Shengyan berhenti tepat di depan gerbang villa. Langit yang gelap membuat seluruh suasana terasa menekan dan dingin, sama seperti ekspresi pria yang berdiri di bawah payung hitam sambil menatap bangunan di depannya tanpa berkedip. Beberapa pengawal Luyan berjaga di halaman dengan wajah tegang karena tidak ada satupun dari mereka yang berani menghalangi Gu Shengyan secara langsung. Aura pria itu terlalu mengerikan malam ini. Tatapannya penuh tekanan dingin yang membuat udara seolah ikut membeku. Di balkon lantai 2, Sang Siwei berdiri mematung setelah mendengar nama itu. Jemarinya perlahan mencengkeram pagar balkon sampai memutih. Ia tidak menyangka Gu Shengyan akan menemukan tempat ini secepat itu. Setelah semua yang terjadi, setelah semua penghinaan dan luka yang diberikannya, pria itu masih datang mencarinya. Entah kenapa hal itu justru membuat dadanya terasa semakin sakit. Luyan menoleh ke arah Sang Siwei dan langsung melihat perubahan wajah wanita itu. Ia tahu, nama Gu Shengyan masih memiliki pengaruh besar terhadap hati Sang Siwei, sebesar apapun kebencian yang coba ditunjukkannya. Karena itu ia berkata dengan suara rendah bahwa jika Sang Siwei tidak ingin bertemu, ia akan menyuruh pria itu pergi sekarang juga. Namun Sang Siwei hanya diam beberapa detik sebelum akhirnya menggeleng pelan. Ia sudah terlalu lelah untuk terus lari. Jika memang ada yang harus diselesaikan, lebih baik selesai sekarang. Beberapa menit kemudian pintu ruang tamu villa terbuka perlahan. Sang Siwei turun dari tangga dengan langkah pelan sambil mengenakan pakaian rumah sederhana berwarna pucat. Wajahnya masih sangat lemah, luka di dahinya belum benar-benar sembuh, dan tubuhnya tampak jauh lebih kurus dibanding sebelumnya. Saat Gu Shengyan melihatnya, sesuatu di matanya langsung bergetar keras. Baru beberapa hari tidak bertemu, tetapi wanita itu seolah berubah menjadi orang lain.
Tidak, ada lagi tatapan hangat yang dulu selalu menunggunya pulang. Yang tersisa hanya ketenangan, dingin penuh jarak. Tatapan mereka bertemu beberapa detik dalam keheningan yang menyesakkan. Tidak ada seorang pun berbicara. Bahkan suara hujan di luar terdengar begitu jelas. Akhirnya Gu Sengyan melangkah mendekat perlahan. Namun sebelum ia bisa menyentuh Sang Siwei, Luyan sudah berdiri di depan wanita itu lebih dulu dengan sorot mata dingin penuh. Peringatan, Tuan Gu, katanya tenang, dia sedang tidak sehat. Gu Sengyan menatap tangan Luyan yang sedikit melindungi Sang Siwei, lalu tatapannya berubah. Semakin gelap, dulu ia mungkin tidak akan peduli siapa yang berdiri di dekat wanita itu, tetapi sekarang hanya melihat Sang Siwei berada di belakang pria lain saja sudah membuat dadanya dipenuhi amarah dan rasa terancam yang sulit dijelaskan. Aku datang untuk membawanya pulang. Sang Siwei langsung tertawa kecil mendengar kata pulang. Tawanya pelan, tetapi penuh kelelahan. Dan luka yang membuat jantung Gu Sengyan terasa diremas. Pulang, wanita itu mengangkat mata perlahan. Rumah mana yang kau maksud? Gu Sengyan terdiam. Sang Siwei menatapnya lurus tanpa menghindar seperti dulu. Rumah tempat kau memaksaku berlutut. Rumah tempat semua orang berharap aku mati. Atau rumah tempat kau membiarkan mereka merampas anakku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat wajah Gu Sengyan semakin pucat. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan semuanya bukan seperti itu, tetapi ia sadar semua itu memang terjadi, dan orang yang membuat Sang Siwei mengalami semuanya adalah dirinya sendiri. Aku sudah menyelidiki semuanya, suara Gu Sengyan akhirnya terdengar serak. Aku tahu kau tidak mendorong Su Qianqian. Sang Siwei tidak tampak terkejut. Ia hanya menunduk sebentar sebelum tersenyum pahit. Lalu, pertanyaan sederhana itu membuat Gu Sengyan membeku. Benar, lalu apa? Setelah mengetahui dirinya salah, apa semua luka itu bisa hilang begitu saja? Aku akan memberimu keadilan. Sang Siwei menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya tertawa lagi, kali ini lebih pelan dan menyakitkan. Keadilan. Matanya mulai memerah. Gu Sengyan, saat aku memohon padamu untuk percaya padaku, di mana keadilan itu? Saat kau memaksaku meminta maaf atas sesuatu yang tidak kulakukan, di mana keadilan itu? Saat kau membiarkan mereka menghina anakku dan menyuruhku menghilangkannya, di mana keadilan itu? Napas Gu Sengyan mulai berat. Untuk pertama kalinya ia tidak mampu menatap langsung mata wanita itu terlalu lama. Setiap kalimat Sang Siwei seperti pisau yang menusuk tepat ke bagian terdalam dirinya. Aku salah, ucapnya pelan. Ruangan mendadak sunyi. Luyan sedikit mengernyit karena ia tahu betapa mustahilnya Gu Sengyan mengucapkan kata itu kepada siapapun. Tetapi Sang Siwei justru terlihat semakin sedih setelah mendengarnya. Kalau hanya salah, suaranya bergetar tipis, kenapa hidupku harus hancur seperti ini? Kalimat itu akhirnya membuat pertahanan Gu Sengyan runtuh sedikit demi sedikit. Ia melangkah, mendekat tanpa memedulikan Luyan lagi, lalu menggenggam pergelangan tangan Sang Siwei. Dengan hati-hati seolah takut wanita itu pecah jika disentuh terlalu keras. Matanya yang biasanya dingin kini dipenuhi rasa sakit yang nyata. Aku akan memperbaikinya. Sang Siwei langsung menarik tangannya perlahan. Tidak semua hal bisa diperbaiki. Tatapan Gu Sengyan bergetar. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan ketakutan. Kehilangan seseorang. Selama ini ia selalu yakin Sang Siwei akan tetap berada di sisinya tidak peduli apapun yang terjadi. Namun sekarang ia sadar wanita itu benar-benar telah berjalan menjauh darinya. Tinggalkan aku sendiri, bisik Sang Siwei pelan sambil memalingkan wajah. Aku terlalu lelah. Gu Sengyan berdiri diam menatap wanita itu cukup lama. Hatinya terasa sakit melihat tubuh Sang Siwei yang kurus dan rapuh, tetapi ia juga tahu semua luka itu berasal dari dirinya sendiri. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, pria itu akhirnya berkata lirih bahwa ia akan
menyelesaikan semuanya dan tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Sang Siwei lagi. Setelah itu ia perlahan berbalik pergi. Namun tepat ketika Gu Sengyan membuka pintu villa, ponselnya tiba-tiba berdering keras. Cao Shuai di seberang terdengar panik dan tergesa. Tuan Gu, terjadi sesuatu. Su Qianqian menghilang dari rumah sakit. Wajah Gu Sengyan langsung berubah gelap. Tangannya yang memegang gagang pintu perlahan mengencang sampai buku-buku jarinya memutih. Di dalam ruangan, Sang Siwei dan Lu Yan sama mendengar suara Cao Shuai yang panik dari ponsel itu. Hujan di luar masih turun tanpa henti. Tetapi suasana di dalam villa mendadak terasa jauh lebih dingin. Su Qianqian menghilang. Berita itu membuat firasat buruk muncul di hati semua orang. Gu Sengyan langsung bertanya di mana terakhir kali wanita itu terlihat. Cao Shuai menjelaskan bahwa beberapa menit setelah Gu Sengyan pergi, semua kamera pengawas di lantai rumah sakit tiba-tiba mati selama hampir 10 menit. Ketika sistem kembali normal, Su Qianqian sudah tidak ada di kamarnya. Tidak hanya itu, salah satu perawat ditemukan pingsan di tangga darurat dengan luka di kepala. Jelas seseorang sengaja membawa Su Qianqian pergi. Tatapan Gu Sengyan langsung berubah tajam mengerikan. Nalurinya mengatakan kejadian ini tidak sesederhana penculikan biasa, terutama setelah kebenaran tentang identitas Su Qianqian mulai terbongkar sedikit demi sedikit. Jika wanita itu benar-benar menyembunyikan sesuatu, maka ada kemungkinan seseorang ingin membungkamnya sebelum semuanya terungkap. Namun di saat yang sama, pikirannya juga langsung tertuju pada Sang Siwei. Jika Su Qianqian hilang sekarang, seluruh tuduhan bisa kembali diarahkan kepada wanita itu. Benar saja, belum sampai 1 menit kemudian, ponsel Lu Yan juga bergetar. Salah satu anak buahnya melapor dengan suara serius bahwa berita tentang hilangnya Su Qianqian sudah bocor ke media. Lebih buruk lagi, beberapa akun anonim mulai menyebarkan rumor bahwa Sang Siwei melarikan diri dari rumah keluarga Gu setelah berusaha membunuh Su Qianqian untuk kedua kalinya. Dalam waktu singkat, seluruh internet mulai dipenuhi komentar penuh hinaan dan kebencian terhadapnya. Sang Siwei yang mendengar itu hanya menutup mata perlahan. Bahkan sebelum semuanya jelas, dunia sudah lebih dulu memutuskan bahwa dirinya bersalah. Dulu mungkin ia masih akan merasa sedih dan marah, tetapi sekarang ia hanya merasa lelah luar biasa. Sementara Gu Sengyan menatap wajah pucat wanita itu dengan dada terasa sesak. Ia tahu betul bagaimana kejamnya opini publik. Ia juga tahu keluarga Gu punya pengaruh besar untuk menghancurkan hidup seseorang hanya dalam semalam. Dan semua itu sekarang sedang menghantam Sang Siwei lagi. Aku akan menghentikannya, kata Gu Sengyan dingin sambil langsung menghubungi bagian Humas Gu Group. Ia memerintahkan semua berita yang menyeret nama Sang Siwei segera diturunkan dan siapapun yang menyebarkan rumor tanpa bukti harus dituntut. Suaranya sangat dingin sampai bahkan para eksekutif di seberang telepon tidak berani bernapas terlalu keras. Setelah menutup sambungan, Gu Sengyan kembali menatap Sang Siwei seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi wanita itu sudah lebih dulu memalingkan wajah. Apapun yang kau lakukan sekarang tidak akan mengubah apapun, bisiknya pelan. Kalimat itu membuat dada Gu Sengyan kembali terasa sakit. Namun sebelum ia sempat bicara, Cao Shuai kembali mengirim lokasi terbaru. Sebuah mobil tanpa plat nomor terekam keluar dari area belakang rumah sakit tepat setelah kamera mati. Mobil itu menuju kawasan pelabuhan tua di pinggir kota. Tatapan Gu Sengyan langsung berubah dingin. Ia tahu tempat itu, kawasan gelap yang penuh gudang kosong dan transaksi ilegal. Jika Su Qianqian benar-benar dibawa ke sana, maka situasinya jauh lebih berbahaya daripada yang diperkirakan. Aku harus pergi, ucapnya singkat. Namun saat ia hendak melangkah keluar, Sang Siwei tiba-tiba berkata tanpa menoleh, kalau kau menemukan Su Qianqian, tanyakan langsung siapa sebenarnya yang dia tunggu selama bertahun
Tahun. Tubuh Gu Sengyan langsung berhenti. Perlahan ia menoleh ke arah Sang Siwei. Wanita itu masih berdiri membelakanginya sambil memandang hujan di luar jendela. Suaranya sangat tenang, tetapi justru terasa lebih menusuk daripada tangisan. Karena sejak awal, orang itu bukan dirimu. Mata Gu Sengyan langsung mengecil. Bahkan Luyan ikut mengernyit mendengar kalimat itu. Namun Sang Siwei tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya mengepalkan jemarinya perlahan seolah sedang menahan sesuatu yang sangat menyakitkan. Sebenarnya selama ini ia sudah tahu bahwa orang yang pernah diselamatkan Su Qianqian di masa lalu bukanlah Gu Sengyan, melainkan kakak laki-laki Gu Sengyan yang telah meninggal bertahun-tahun lalu. Namun karena kesalahpahaman dan manipulasi identitas, Su Qianqian akhirnya membiarkan semua orang percaya bahwa dirinya adalah penyelamat Gu Sengyan. Sang Siwei awalnya ingin mengatakan semuanya sejak lama, tetapi tidak ada seorang pun yang mau mendengarnya. Bahkan setiap kali ia mencoba menjelaskan, Su Qianqian selalu lebih dulu memutarbalikkan keadaan. Kini setelah semua hampir terungkap, Sang Siwei justru merasa semuanya tidak lagi penting. Gu Sengyan menatapnya lama sekali. Hatinya mulai dipenuhi perasaan aneh yang semakin berat. Ia merasa dirinya seperti orang bodoh yang dimainkan selama bertahun-tahun sambil menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar tulus padanya. Tanpa berkata apapun lagi, ia akhirnya pergi meninggalkan villa bersama para pengawalnya. Beberapa jam kemudian, mobil-mobil hitam keluarga Gu berhenti di kawasan pelabuhan tua yang gelap dan sepi. Angin malam bercampur bau laut menciptakan suasana dingin menyeramkan. Gudang-gudang tua berdiri seperti bayangan raksasa di bawah cahaya lampu yang redup. Gu Sengyan turun dari mobil dengan wajah tanpa ekspresi sambil membawa pistol di tangannya. Cao Suai berjalan di belakangnya dengan tegang. Mereka baru beberapa langkah masuk ke area gudang ketika suara perempuan tiba-tiba terdengar dari salah satu bangunan tua. Sengyan. Suara itu lemah dan gemetar. Gu Sengyan langsung menoleh tajam. Pintu gudang perlahan terbuka, lalu sosok Su Qianqian muncul dengan tubuh berlumuran darah dan wajah penuh air mata. Pergelangan tangannya terikat, rambutnya berantakan, dan di belakangnya berdiri seorang pria bertopeng sambil menempelkan pisau ke lehernya. Kau akhirnya datang, pria itu tertawa rendah. Kalau mau menyelamatkan dia, masuk sendiri. Tanpa siapapun, tatapan Gu Sengyan langsung berubah membunuh. Gudang tua itu dipenuhi bau karat dan udara lembab ketika Gu Sengyan melangkah masuk tanpa ragu sedikit pun. Cahaya lampu yang berkedip redup membuat suasana semakin menekan. Sementara suara ombak dari pelabuhan terdengar samar di kejauhan seperti pertanda buruk yang mendekat perlahan. Para pengawal Gu Sengyan langsung ingin mengikuti dari belakang, tetapi pria bertopeng itu segera menekan pisau lebih dalam ke leher Su Qianqian sampai kulitnya mengeluarkan darah tipis. Su Qianqian menangis ketakutan sambil memanggil nama Gu Sengyan dengan suara gemetar. Melihat itu, Gu Sengyan langsung mengangkat tangan memberi tanda agar semua orang berhenti. Aku masuk sendiri. Cao Suai langsung menegang. Tuan Gu, ini terlalu berbahaya. Namun Gu Sengyan tidak menjawab. Tatapannya tetap dingin menatap pria bertopeng di depannya. Ia berjalan perlahan masuk lebih jauh ke dalam gudang sambil tetap memegang pistol di tangannya. Begitu pintu besi di belakang tertutup, suasana langsung menjadi jauh lebih sunyi dan menyesakkan. Su Qianqian terlihat sangat ketakutan. Tubuhnya terus gemetar sambil menangis dan memohon agar Gu Sengyan menyelamatkannya. Namun anehnya, pria itu tidak langsung bergerak, mendekat. Tatapannya justru penuh kewaspadaan seolah sedang mengamati sesuatu. Kau siapa? Suara Gu Sengyan rendah dan dingin. Pria bertopeng tertawa kecil. Tidak penting siapa aku. Yang penting sekarang adalah apakah Tuan Gu benar-benar peduli pada wanita ini atau tidak. Su Qianqian langsung menatap Gu Sengyan dengan mata penuh harapan. Sengyan, tolong. Aku
Namun Gu Shengyan masih diam. Sesuatu terasa sangat salah. Terlalu banyak hal yang tidak masuk akal sejak awal. Kamera rumah sakit mati tepat ketika ia pergi. Pengawal rumah sakit tidak melihat siapapun masuk, dan sekarang penculik ini justru memancingnya datang sendirian tanpa meminta uang atau syarat apapun. Semua terasa seperti sandiwara. Tatapan Gu Shengyan perlahan berubah tajam. Lepaskan topengmu. Pria itu tertawa lagi. Kenapa? Takut. Gu Shengyan perlahan mengangkat pistolnya lurus ke arah kepala pria itu tanpa sedikit pun keraguan. Aku tidak suka mengulang perkataan. Su Qianqian langsung menegang melihat situasi mulai berubah. Tangisnya semakin panik. Shengyan, jangan. Dia benar-benar akan membunuhku. Namun pria bertopeng itu justru diam beberapa detik sebelum akhirnya tertawa pelan. Tawa itu terdengar aneh. Sangat aneh. Karena Gu Shengyan merasa pernah mendengarnya. Perlahan pria itu melepas topeng hitam dari wajahnya. Mata Gu Shengyan langsung menyipit tajam. Orang itu ternyata adalah Zhou Ming, mantan sopir keluarga Su yang menghilang bertahun-tahun. Lalu setelah kebakaran besar yang menewaskan kakak Gu Shengyan, pria itu kini tampak jauh lebih tua dengan bekas luka panjang di wajahnya. Namun sorot matanya dipenuhi kebencian dan kegilaan yang mengerikan. Kau masih mengingatku rupanya, katanya sambil tersenyum dingin. Su Qianqian langsung pucat pasi. Paman Zhou. Gu Shengyan langsung menangkap perubahan ekspresi wanita itu. Tatapannya menjadi semakin gelap. Kalian saling mengenal. Su Qianqian buru-buru menggeleng sambil menangis lebih keras. Tidak, aku tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Namun Zhou Ming langsung tertawa keras penuh ejekan. Masih mau berpura-pura sekarang, Nona. Su, bukankah selama ini kau paling pandai memainkan sandiwara? Wajah Su Qianqian langsung kehilangan warna sepenuhnya. Gu Shengyan menatap keduanya tanpa bicara. Udara di dalam gudang terasa semakin berat. Zhou Ming lalu menatap Gu Shengyan dengan mata penuh kebencian. Tuan muda Gu, tahukah kau betapa lucunya dirimu selama bertahun-tahun? Kau mengira wanita ini penyelamatmu, padahal dia bahkan tidak pernah mengenalmu waktu kecil. Tubuh Gu Shengyan langsung membeku. Su Qianqian panik luar biasa. Diam, jangan bicara lagi. Namun Zhou Ming tidak memedulikannya. Ia justru tertawa semakin keras seperti orang gila. Dia memang pernah menyelamatkan seseorang dari kebakaran, tapi orang itu kakakmu, bukan dirimu. Setelah kakakmu mati, dia sengaja memakai identitas itu untuk mendekatimu. Karena keluarga Su butuh perlindungan keluarga Gu. Napas Su Qianqian mulai kacau. Bukan begitu, Shengyan, dengarkan aku. Tetapi wajah Gu Shengyan sudah berubah sangat mengerikan. Tatapannya begitu dingin sampai membuat Su Qianqian gemetar hebat. Semua potongan kebenaran akhirnya tersusun sempurna di kepalanya. Kenapa setiap kenangan Su Qianqian selalu terasa kabur? Kenapa banyak detail masa kecil mereka tidak cocok? Kenapa Sang Siwei memiliki semua kebiasaan dan simbol yang ia ingat? Semua karena selama ini ia mencintai orang yang salah. Dan lebih parah lagi, ia menyakiti orang yang benar. Gu Shengyan perlahan menoleh ke arah Su Qianqian. Sorot matanya kini tidak lagi memiliki sedikit pun kelembutan. Jadi, suaranya sangat pelan tetapi penuh tekanan mematikan. Selama ini kau membohongiku. Su Qianqian langsung menangis histeris sambil menggeleng kuat-kuat. Aku mencintaimu. Semua yang kulakukan karena aku mencintaimu. Kalau aku tidak melakukan itu, aku tidak akan pernah bisa berada di sisimu. Namun kata-kata itu justru membuat Gu Shengyan semakin marah. Seluruh tubuhnya dipenuhi penyesalan dan amarah yang hampir tidak bisa dikendalikan. Karena demi kebohongan wanita ini, ia menghancurkan Sang Siwei sedikit demi sedikit dengan tangannya sendiri. Zhou Ming kembali tertawa sambil menatap Su Qianqian penuh kebencian. Kau pikir setelah memanfaatkan semua orang kau bisa hidup bahagia? Kau bahkan mencoba membunuhku waktu itu. Supaya rahasiamu tidak terbongkar.
Su Qianqian langsung berteriak panik menyuruhnya diam, tetapi semuanya sudah terlambat. Gu Shengyan kini benar-benar mengerti. Dan pemahaman itu menghancurkan seluruh dunianya. Gudang tua itu tenggelam dalam keheningan yang begitu menyesakkan setelah seluruh kebohongan. Su Qianqian terbongkar. Suara hujan di luar terdengar samar bercampur desiran ombak yang menghantam pelabuhan, tetapi di dalam ruangan udara terasa membeku oleh tatapan Gu Shengyan, yang kini dipenuhi amarah dan kehancuran. Su Qianqian masih menangis sambil menggeleng panik. Tubuhnya gemetar hebat karena untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun ia melihat Gu Shengyan menatapnya seperti orang asing. Tidak ada lagi kelembutan, tidak ada lagi perlindungan. Tidak ada lagi cinta yang dulu selalu membuatnya merasa aman. Yang tersisa hanyalah dingin yang menakutkan. Shengyan, dengarkan aku, suaranya pecah penuh ketakutan. Aku memang berbohong tentang masa lalu, tapi perasaanku padamu nyata, aku benar-benar mencintaimu. Namun Gu Shengyan justru tertawa pelan. Tawa itu rendah dan dingin sampai membuat Su Qianqian merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Ia mengenal pria itu selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah melihat ekspresi seperti ini sebelumnya. Seolah seluruh emosi dalam dirinya telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mencintaiku. Gu Shengyan berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat Su Qianqian semakin ketakutan. Karena cintamu, kau membiarkan aku menyiksa orang yang sebenarnya menyelamatkanku. Karena cintamu, kau membuatku menghancurkan wanita yang paling tulus padaku. Su Qianqian langsung menangis semakin keras. Aku takut kehilanganmu. Aku hanya takut kalau kau tahu kebenarannya kau akan meninggalkanku. Tapi kau tetap memilih membohongiku. Tatapan Gu Shengyan berubah semakin tajam. Kau melihat bagaimana aku memperlakukan Sang Siwei dan kau tidak pernah menghentikannya. Kalimat itu membuat Su Qianqian tidak mampu berkata apa-apa lagi. Karena semua memang benar. Ia melihat semuanya. Ia tahu Sang Siwei menderita, tetapi ia diam. Bahkan diam-diam ia menikmati. Ketika Gu Shengyan terus menjauh dari wanita itu. Di sudut lain gudang, Zhou Ming tertawa kecil sambil memegang luka di perutnya akibat benturan. Sebelumnya, sorot matanya penuh kebencian terhadap Su Qianqian. Selama bertahun-tahun ia menyimpan rahasia keluarga Su dan membantu mereka memanipulasi keadaan demi mendapat perlindungan keluarga Gu. Namun ketika Su Qianqian mulai takut rahasianya terbongkar, wanita itu justru mencoba membungkamnya. Itulah sebabnya ia datang malam ini. Bukan demi uang, bukan demi balas dendam pada Gu Shengyan, tetapi untuk menghancurkan Su Qianqian sebelum wanita itu menghancurkan dirinya lebih dulu. Tuan Gu, Zhou Ming berkata sambil tersenyum miring, kalau kau ingin tahu sesuatu yang lebih lucu lagi, wanita yang benar-benar menunggumu selama bertahun-tahun bukan Su Qianqian. Tatapan Gu Shengyan langsung berubah. Setelah kebakaran itu, lanjut Zhou Ming perlahan, Sang Siwei terus datang diam-diam ke rumah sakit tempat kau dirawat. Bahkan waktu keluarga Gu belum bangkit seperti sekarang, dia pernah hampir mati karena melindungimu dari orang yang ingin mencelakaimu. Jantung Gu Shengyan langsung terasa berhenti berdetak. Ia menatap Zhou Ming tanpa bergerak sedikit pun. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa karena waktu itu kau kehilangan sebagian ingatan akibat trauma. Dan setelah Su Qianqian mulai berpura-pura menjadi penyelamatmu, Sang Siwei memilih diam karena tidak ingin memperumit keadaan. Zhou Ming tertawa pahit. Bodohnya wanita itu. Dia mencintaimu terlalu dalam. Tubuh Gu Shengyan perlahan menegang. Semua kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya tanpa ampun. Ia teringat begitu banyak hal kecil yang dulu tidak pernah dipedulikannya. Sang Siwei yang selalu tahu makanan favoritnya. Sang Siwei yang hafal kebiasaan buruknya. Bahkan sebelum mereka menikah. Sang Siwei yang diam-diam menjaga dirinya saat sakit tanpa pernah meminta imbalan apapun. Semua perhatian itu bukan kebetulan. Wanita itu memang
mengenalnya jauh lebih lama daripada yang ia kira. Dan dirinya justru menjadi orang yang paling melukai Sang Siwei. Tangan Gu Sengyan perlahan mengepal kuat sampai urat di lengannya terlihat jelas. Penyesalan yang selama ini hanya samar kini berubah menjadi rasa sakit luar biasa yang hampir menghancurkan kesadarannya. Ia bahkan tidak berani membayangkan bagaimana perasaan Sang Siwei setiap kali melihat dirinya memeluk Su Qianqian dengan penuh kasih sayang sambil memperlakukannya seperti wanita hina. Su Qianqian melihat perubahan ekspresi pria itu dan akhirnya benar-benar panik. Ia langsung merangkak mendekat sambil menangis histeris. Sengyan, jangan percaya semuanya, mereka sengaja memfitnahku. Namun Gu Sengyan mundur satu langkah dari sentuhannya. Gerakan kecil itu langsung membuat Su Qianqian membeku. Karena selama bertahun-tahun, Gu Sengyan tidak pernah menghindarinya. Aku pernah memberimu segalanya, suara Gu Sengyan sangat pelan, tetapi justru lebih menakutkan daripada teriakan. Tapi kau menggunakan semua itu untuk menghancurkan dia. Su Qianqian mulai gemetar hebat. Aku hanya terlalu mencintaimu. Cinta. Gu Sengyan menatapnya dengan dingin. Kalau itu cinta, kenapa kau terus menyakitinya? Kenapa kau membiarkannya kehilangan anak hampir karena ulahmu? Kenapa kau menjadikannya kambing hitam? Su Qianqian tidak mampu menjawab. Air matanya jatuh semakin deras sementara wajahnya dipenuhi ketakutan. Saat itulah suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar gudang. Cao Shuai bersama beberapa pengawal akhirnya berhasil masuk setelah mendengar keributan. Namun begitu mereka melihat situasi di dalam, semua langsung terdiam. Su Qianqian berlutut sambil menangis, Zhou Ming terluka di sudut ruangan, dan Gu Sengyan berdiri di tengah dengan aura dingin yang begitu mengerikan. Tuan Gu, Cao Shuai berkata hati-hati. Namun Gu Sengyan tidak menoleh. Tatapannya masih tertuju pada Su Qianqian. Bawa dia, katanya dingin. Su Qianqian langsung mengangkat kepala dengan panik. Sengyan jangan tinggalkan aku. Tetapi Gu Sengyan bahkan tidak melihatnya lagi. Saat para pengawal menarik Su Qianqian pergi, wanita itu mulai menjerit histeris sambil memanggil nama Gu Sengyan berulang kali. Namun pria itu tetap berdiri diam tanpa ekspresi sedikit pun. Di dalam hatinya sekarang hanya ada satu hal. Sang Siwei. Ia harus menemuinya. Ia harus menjelaskan semuanya. Walaupun ia sendiri tahu, mungkin sudah terlambat. Di sepanjang perjalanan kembali dari pelabuhan tua, Gu Sengyan tidak mengucapkan satu kata pun. Mobil melaju cepat menembus jalanan malam yang basah oleh hujan, sementara suasana di dalam kendaraan dipenuhi tekanan dingin yang membuat bahkan Cao Shuai tidak berani berbicara sembarangan. Wajah Gu Sengyan tampak tenang di luar, tetapi sorot matanya gelap dan kosong. Seperti seseorang yang baru kehilangan seluruh dunianya. Selama bertahun-tahun ia percaya dirinya adalah korban takdir, percaya dirinya mencintai orang yang tepat, percaya Sang Siwei hanyalah wanita keras kepala yang terus mempersulit hidupnya. Namun malam ini semua keyakinan itu runtuh sepenuhnya. Kebenaran yang selama ini tersembunyi justru menjadi tamparan paling menyakitkan dalam hidupnya. Dan semakin ia mengingat semua perlakuannya terhadap Sang Siwei, semakin besar rasa sesak yang menghancurkan dadanya. Ia teringat malam ketika Sang Siwei berdiri di tengah hujan sambil memohon agar dirinya percaya. Teringat bagaimana wanita itu menangis sambil memegangi perutnya ketika Su Qianqian memaksanya menggugurkan anak mereka. Teringat tatapan putus asa Sang Siwei ketika dirinya memilih memihak Su Qianqian tanpa ragu sedikit pun. Semua kenangan itu kini berubah menjadi penyesalan yang begitu berat sampai Gu Sengyan hampir tidak mampu bernapas. Ia tidak pernah takut kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Bahkan ketika membangun keluarga Gu dari kehancuran, ia tidak pernah merasa gentar. Namun sekarang, hanya membayangkan Sang Siwei benar-benar meninggalkannya saja sudah membuat dirinya hampir kehilangan kendali.
Tuan Gu, Cao Shuai akhirnya memberanikan diri berbicara pelan. Apa kita langsung kembali ke Villa Nona Sang? Gu Shengyan menutup matanya beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk pelan. Namun tepat saat itu ponselnya kembali berdering. Kali ini yang menelepon adalah salah satu pengawal keluarga. Gu dengan suara panik. Baru beberapa detik mendengar laporan itu, wajah Gu Shengyan langsung berubah mengerikan. Apa maksudmu dia pergi? Cao Shuai langsung menegang mendengar nada suaranya. Di seberang telepon, pengawal itu menjelaskan dengan gemetar bahwa saat Gu Shengyan pergi ke pelabuhan, Sang Siwei meninggalkan Villa Luyan tanpa memberitahu siapapun. Mobil yang dipakainya ditemukan di dekat bandara pribadi pinggir kota, tetapi keberadaan Sang Siwei sendiri tidak diketahui. Luyan sudah mengirim orang mencarinya kemana-mana, tetapi sampai sekarang belum ada hasil. Untuk beberapa detik Gu Shengyan benar-benar diam. Lalu tiba-tiba ia memukul kursi di depannya dengan keras sampai seluruh mobil bergetar. Tatapannya berubah kacau untuk pertama kalinya. Cari dia. Suaranya penuh tekanan menakutkan. Tutup semua jalur keluar kota. Aku tidak peduli berapa biaya yang harus dikeluarkan, temukan Sang Siwei sekarang juga. Cao Shuai langsung menghubungi semua orang dengan cepat. Seluruh jaringan keluarga Gu bergerak. Dalam hitungan menit, bandara, stasiun, pelabuhan, jalan tol, semuanya diperiksa. Namun semakin waktu berjalan, jejak Sang Siwei justru semakin sulit ditemukan. Sementara itu di terminal kecil bandara pribadi yang sepi, Sang Siwei duduk sendirian di ruang tunggu sambil memeluk mantel tipisnya erat-erat. Wajahnya pucat karena demam yang belum benar-benar turun, tetapi sorot matanya justru sangat tenang. Di sampingnya hanya ada satu koper kecil. Tidak banyak barang yang ia bawa karena memang tidak ada lagi yang ingin dipertahankan dari kota ini. Setelah mendengar percakapan Gu Shengyan malam tadi dan melihat bagaimana pria itu akhirnya mengetahui seluruh kebenaran, Sang Siwei sadar satu hal. Semua sudah terlambat. Mungkin Gu Shengyan memang mulai menyesal sekarang. Mungkin pria itu akhirnya tahu dirinya tidak bersalah. Tetapi luka yang diberikan selama bertahun-tahun tidak akan hilang hanya karena satu permintaan. Maaf. Sang Siwei perlahan menyentuh perutnya dengan lembut. Di dalam dirinya masih ada kehidupan kecil yang bergantung sepenuhnya padanya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia ingin hidup. Bukan demi keluarga Sang, bukan demi Gu Shengyan, tetapi demi dirinya sendiri dan anak itu. Ia lelah terus menunggu cinta dari seseorang yang selalu memilih orang lain dibanding dirinya. Karena itu ia memutuskan pergi sebelum hatinya kembali goyah. Pesawat pribadi kecil di luar sudah siap lepas landas. Luyan sebenarnya bersikeras ingin menemaninya, tetapi Sang Siwei menolak. Ia tidak ingin menyeret siapapun lagi ke dalam hidupnya yang berantakan. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dan memulai semuanya dari awal. Namun tepat ketika petugas bandara memanggil namanya untuk naik ke pesawat, langkah kaki tergesa terdengar dari arah belakang. Sang Siwei. Tubuh wanita itu langsung membeku. Ia mengenali suara itu bahkan tanpa perlu menoleh. Napasnya perlahan menjadi berat sebelum akhirnya ia memalingkan wajah sedikit. Di ujung lorong bandara, Gu Shengyan berdiri dengan napas kacau dan pakaian yang masih basah oleh hujan. Rambutnya berantakan, matanya merah, dan untuk pertama kalinya pria itu tampak begitu kehilangan kendali. Ia berjalan cepat mendekat tanpa memedulikan tatapan orang-orang di sekitar. Kau mau pergi kemana? Suaranya serak. Sang Siwei memalingkan wajah lagi. Ke tempat yang tidak ada dirimu. Jawaban itu membuat wajah Gu Shengyan langsung memucat. Ia berdiri beberapa langkah di depan wanita itu sambil berusaha menahan napasnya yang tidak stabil. Selama ini ia selalu merasa Sang Siwei akan tetap ada di belakangnya apapun yang terjadi. Namun sekarang wanita itu benar-benar hendak pergi meninggalkannya. Dan ia sadar dirinya tidak siap menghadapi itu. Aku sudah tahu semuanya, kata Gu Shengyan pelan.
Tentang masa lalu kita, tentang Su Qian, tentang semua yang kau korbankan untukku. Sang Siwei tertawa kecil penuh kelelahan. Lalu apa? Pertanyaan itu kembali menusuk Gu Shengyan seperti pisau. Aku bisa memperbaiki semuanya. Tidak, Sang Siwei akhirnya menatapnya langsung. Mata wanita itu merah, tetapi sangat tenang. Yang rusak bukan hanya hubungan kita, Gu Shengyan. Yang rusak itu aku. Kalimat itu membuat jantung Gu Shengyan terasa seperti diremas kuat-kuat. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa Sang Siwei benar-benar sudah berubah. Wanita yang dulu selalu mengejarnya dengan penuh cinta kini hanya memandangnya dengan kelelahan mendalam. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Gu Shengyan lirih. Sang Siwei menggeleng perlahan. Kau tidak punya hak menahanku lagi. Setelah mengatakan itu, ia berbalik hendak berjalan menuju pesawat. Namun tiba-tiba tubuhnya limbung hebat. Wajahnya langsung kehilangan warna sebelum akhirnya darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Mata Gu Shengyan langsung membesar. Sang Siwei. Tubuh Sang Siwei jatuh tepat sebelum mencapai pintu keberangkatan. Suara koper kecilnya menghantam lantai bandara terdengar begitu keras di tengah keheningan yang mendadak membeku. Darah yang mengalir dari bibirnya membuat wajah Gu Shengyan seketika kehilangan seluruh warna. Dalam 1 detik pria itu sudah berlari dan menangkap tubuh Sang Siwei sebelum benar-benar jatuh ke lantai. Tubuh wanita itu sangat dingin dan ringan di pelukannya, jauh lebih rapuh daripada yang diingatnya. Napasnya kacau, wajahnya pucat seperti kertas, sementara jemarinya masih refleks melindungi perutnya meski kesadarannya mulai kabur. Sang Siwei, lihat aku, suara Gu Shengyan gemetar untuk pertama kalinya. Namun kelopak mata wanita itu sudah mulai menutup perlahan. Ia mendengar suara Gu Shengyan, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Kepalanya terasa berat dan seluruh tubuhnya sakit luar biasa. Demam yang selama ini ditahannya akhirnya menghancurkan tubuhnya sepenuhnya malam itu. Ia mencoba membuka mata, tetapi penglihatannya sudah buram. Dokter, Gu Shengyan berteriak marah kepada semua orang di bandara. Panggil dokter sekarang. Seluruh area langsung kacau. Para staf panik berlari ke sana kemari sementara Cao Shuai segera menghubungi rumah sakit terbaik di kota. Gu Shengyan sendiri terus memeluk Sang Siwei erat, seolah takut wanita itu menghilang jika dilepaskan sedikit saja. Tangannya yang biasanya stabil kini gemetar hebat saat menyentuh wajah pucat Sang Siwei. Baru sekarang ia sadar betapa parah kondisi wanita itu. Luka di dahinya belum sembuh, tubuhnya panas karena demam dan tekanan emosional selama berhari-hari membuat kondisinya benar-benar hancur. Sang Siwei, suara Gu Shengyan pecah pelan di dekat telinganya. Jangan tidur, dengar aku. Kelopak mata wanita itu bergerak sedikit. Dalam keadaan setengah sadar, ia samar-samar melihat wajah Gu Shengyan yang penuh kepanikan. Hatinya terasa sesak aneh. Dulu ia selalu berharap pria itu akan mencarinya seperti ini, memeluknya seperti ini, takut kehilangan dirinya seperti ini. Tetapi sekarang ketika semuanya benar-benar terjadi, hatinya justru hanya terasa kosong dan lelah. Aku capek, bisiknya sangat pelan. Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanan terakhir Gu Shengyan. Ia menundukkan kepala sambil memeluk Sang Siwei semakin erat. Selama hidupnya ia tidak pernah merasa setakut ini. Bahkan saat kehilangan kakaknya dulu, ia masih bisa menahan emosinya. Namun sekarang hanya mendengar Sang Siwei berkata lelah saja sudah membuat dadanya seperti ditusuk berkali-kali. Beberapa menit kemudian ambulans akhirnya tiba. Gu Shengyan ikut masuk tanpa memedulikan siapapun. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, tangannya tidak pernah melepaskan Sang Siwei. Dokter terus memeriksa kondisi wanita itu dengan wajah serius sementara monitor detak jantung berbunyi cepat di dalam ambulans. Saat dokter mengatakan tekanan darah Sang Siwei turun drastis akibat stres berat dan kurang istirahat, wajah Gu Shengyan berubah semakin pucat. Bagaimana dengan anaknya? Tanyanya cepat.
Dokter menatapnya sekilas sebelum menjawab bahwa kondisi janin untuk sementara masih stabil. Tetapi jika pasien terus mengalami tekanan mental seperti ini maka risikonya sangat besar. Mendengar itu, Gu Sengyan langsung menutup mata beberapa detik. Rasa bersalah yang memenuhi dirinya semakin menghancurkan ketenangannya sedikit demi sedikit. Di rumah sakit, Sang Siwei langsung dibawa ke ruang perawatan VIP. Lu Yan yang mendapat kabar langsung datang dengan wajah gelap penuh kekhawatiran. Begitu melihat Gu Sengyan berdiri di luar ruang rawat dengan pakaian berlumuran darah Sang Siwei, amarah langsung muncul di mata. Pria itu, apa kau puas sekarang? Suaranya dingin. Kalau terjadi sesuatu pada dia, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Gu Sengyan tidak menjawab. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk membela diri. Karena untuk pertama kalinya ia sadar semua penderitaan Sang Siwei memang berasal darinya. Beberapa jam berlalu sebelum dokter akhirnya keluar dari ruang perawatan. Wajah pria paruh baya itu terlihat serius saat menatap Gu Sengyan dan Lu Yan. Pasien mengalami kelelahan fisik dan mental yang sangat berat. Selain itu ada tanda-tanda depresi berkepanjangan. Jantung Gu Sengyan langsung terasa berat. Dokter melanjutkan bahwa kondisi Sang Siwei sebenarnya sudah sangat buruk sejak beberapa minggu lalu, tetapi ia terus memaksakan diri. Jika terus seperti ini, bukan hanya kandungannya yang terancam, tetapi keselamatan Sang Siwei sendiri juga bisa dalam bahaya. Setelah dokter pergi, koridor rumah sakit tenggelam dalam keheningan panjang. Gu Sengyan berdiri mematung sambil menatap pintu ruang rawat dengan mata merah. Kata-kata dokter tadi terus terngiang di kepalanya. Depresi berkepanjangan, kelelahan mental, semua itu terjadi saat Sang Siwei berada di sisinya, saat dirinya seharusnya melindunginya sebagai suami. Ia perlahan mengangkat tangan menutupi wajahnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Gu Sengyan benar-benar membenci dirinya sendiri. Sementara itu di ruangan lain rumah sakit, Su Qianqian duduk sendirian dengan tangan di borgol ringan di samping tempat tidur. Setelah dibawa kembali dari gudang pelabuhan, keluarga Gu langsung menempatkannya di bawah pengawasan ketat. Namun saat ini tidak ada lagi orang yang datang menenangkannya atau menghiburnya seperti dulu. Jiang Peiyun dan Gu Miao Miao bahkan sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri setelah penyelidikan dimulai. Su Qianqian memandang kosong ke arah jendela dengan mata bengkak penuh air mata. Seluruh hidup yang dibangunnya selama bertahun-tahun runtuh hanya dalam satu malam. Namun ketika ia mendengar salah satu perawat membicarakan kondisi Sang Siwei yang kritis, karena stres berat, sorot matanya perlahan berubah. Awalnya hanya rasa iri. Lalu perlahan menjadi kebencian yang jauh lebih gelap. Karena bahkan setelah semua ini, orang yang dipikirkan Gu Sengyan tetap Sang Siwei. Bukan dirinya lagi. Malam di rumah sakit terasa begitu sunyi dan dingin ketika Gu Sengyan akhirnya memberanikan diri masuk ke ruang rawat Sang Siwei. Lampu di dalam kamar diredupkan, hanya menyisakan cahaya lembut yang jatuh di wajah pucat wanita yang terbaring lemah di atas ranjang. Infus terpasang di tangannya, napasnya pelan dan tidak stabil, sementara bekas luka di dahinya masih terlihat jelas. Untuk beberapa detik Gu Sengyan hanya berdiri diam di dekat pintu, seolah tidak memiliki keberanian untuk melangkah lebih dekat. Dulu ia selalu menganggap Sang Siwei kuat. Wanita itu selalu diam saat terluka, selalu menahan semuanya sendiri, sampai dirinya lupa bahwa di balik semua ketegaran itu, Sang Siwei tetap hanya seorang perempuan yang bisa hancur kapan saja. Perlahan Gu Sengyan berjalan mendekat lalu duduk di samping ranjang. Tatapannya jatuh pada wajah Sang Siwei yang tampak sangat lelah bahkan saat tidur. Hatinya terasa sakit luar biasa. Ia tidak pernah benar-benar memperhatikan wanita ini sebelumnya. Tidak pernah sadar bahwa setiap kali Sang Siwei menatapnya, ada cinta yang begitu dalam sampai rela menanggung seluruh penghinaan tanpa pergi. Sekarang ketika semuanya hampir terlambat,
barulah ia menyadari betapa berharganya wanita itu. Tangannya perlahan bergerak menyentuh ujung jemari Sang Siwei dengan sangat hati-hati. Dingin. Maaf, bisiknya lirih. Suara itu begitu pelan, tetapi penuh penyesalan yang bahkan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Gu Shengyan merasa dirinya bukan manusia yang pantas dimaafkan. Ia teringat begitu banyak momen ketika Sang Siwei sebenarnya hanya ingin dirinya percaya. Wanita itu tidak pernah meminta kemewahan, tidak pernah memintanya memilih antara dirinya dan Su Qianqian, bahkan tidak pernah memohon dicintai. Yang diinginkannya hanya sedikit kepercayaan. Namun hal sesederhana itu pun tidak pernah ia berikan. Di luar ruangan, Luyan berdiri memandang melalui kaca dengan wajah dingin. Tangannya mengepal, kuat di dalam saku mantel. Ia bisa melihat jelas penyesalan di wajah Gu Shengyan, tetapi itu justru membuatnya semakin marah. Karena penyesalan itu datang terlalu terlambat. Sang Siwei sudah menderita terlalu lama sendirian. Sementara itu di kamar pengawasan khusus, Su Qianqian duduk memeluk lutut di atas ranjang. Dengan mata kosong, rambutnya berantakan dan wajahnya dipenuhi jejak air mata, tetapi sorot matanya perlahan berubah semakin suram. Kata-kata para perawat tadi terus terngiang di kepalanya. Gu Shengyan menjaga Sang Siwei semalaman. Gu Shengyan memanggil dokter terbaik untuknya. Gu Shengyan bahkan membatalkan semua rapat penting demi berada di rumah sakit. Semua perhatian itu dulu miliknya. Tetapi sekarang semuanya direbut Sang Siwei. Su Qianqian menggigit bibirnya perlahan sampai berdarah. Dalam pikirannya, semua ini salah Sang Siwei. Jika wanita itu tidak muncul kembali, Gu Shengyan tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah menyelidiki masa lalu. Tidak akan pernah meninggalkannya. Semakin ia memikirkan itu, semakin besar kebencian yang tumbuh di dalam hatinya. Tepat saat itu pintu kamar terbuka pelan. Jiang Peiyun masuk dengan wajah pucat dan gelisah. Sejak penyelidikan dimulai, wanita itu hampir tidak bisa tidur karena takut seluruh kejahatannya terbongkar. Begitu melihat ibunya datang, Su Qianqian langsung menatap tajam. Apa semuanya sudah ketahuan? Jiang Peiyun menggigit bibir sebelum mengangguk pelan. Gu Shengyan sudah menemukan banyak bukti. Miao Miao juga sedang diperiksa. Kalau terus begini kita semua tamat. Su Qianqian langsung tertawa kecil. Tawanya terdengar aneh dan penuh kegilaan. Tamat, matanya perlahan memerah. Kalau aku hancur, aku tidak akan membiarkan Sang Siwei hidup tenang. Jiang Peiyun langsung panik mendengar nada bicara putrinya. Ia buru-buru mendekat dan memegang bahu Su Qianqian sambil berkata bahwa sekarang bukan waktunya bertindak gegabah. Mereka harus mencari cara menyelamatkan diri dulu. Namun Su Qianqian justru menepis tangan ibunya dengan kasar. Semua karena kalian tidak membereskannya dari awal. Suaranya mulai meninggi. Kalau waktu itu Sang Siwei benar-benar mati, semua ini tidak akan terjadi. Kalimat itu membuat Jiang Peiyun membeku. Karena untuk pertama kalinya ia sadar putrinya benar-benar sudah kehilangan akal. Di saat yang sama, Sang Siwei perlahan membuka matanya di ruang rawat. Pandangannya masih buram beberapa detik sebelum akhirnya fokus pada sosok yang duduk di samping ranjangnya. Gu Shengyan. Begitu menyadari wanita itu sadar, pria itu langsung berdiri cepat. Kau merasa bagaimana? Apa masih sakit? Nada suaranya begitu hati-hati dan lembut sampai Sang Siwei hampir merasa asing. Dulu ia selalu memimpikannya Gu Shengyan memperhatikannya seperti ini. Tetapi sekarang, setelah hatinya hancur berkeping-keping, semua perhatian itu justru terasa menyakitkan. Aku baik-baik saja, jawabnya pelan sambil mencoba duduk. Gu Shengyan langsung membantu menopang tubuhnya dengan refleks. Namun begitu tangannya menyentuh Sang Siwei, wanita itu sedikit menegang. Gerakan kecil itu membuat dada Gu Shengyan terasa nyeri. Jangan sentuh aku kalau tidak perlu, bisik Sang Siwei tanpa menatapnya.
Kalimat itu langsung membuat tangan Gu Sengyan membeku di udara sebelum perlahan ditarik kembali. Untuk sesaat tidak ada suara di antara mereka selain bunyi mesin monitor jantung. Aku tahu kau membenciku sekarang, ucap Gu Sengyan akhirnya dengan suara rendah. Sang Siwei menatap jendela perlahan. Aku terlalu lelah untuk membenci siapapun. Jawaban itu justru lebih menyakitkan daripada kemarahan. Gu Sengyan menundukkan kepala beberapa detik sebelum berkata bahwa ia sudah membatalkan semua tuduhan terhadap Sang Siwei dan akan membersihkan namanya sepenuhnya. Ia juga mengatakan bahwa keluarga Sang tidak akan disentuh lagi oleh Gu Group. Semua masalah yang selama ini menghancurkan hidup Sang Siwei akan diselesaikannya sendiri. Namun Sang Siwei hanya tersenyum tipis penuh kelelahan. Kau masih belum mengerti. Gu Sengyan mengangkat mata perlahan. Aku tidak pernah peduli soal uang keluarga Sang atau reputasiku. Mata Sang Siwei mulai memerah. Yang aku inginkan selama ini cuma satu, dirimu percaya padaku. Suasana mendadak sunyi. Dan dalam kesunyian itu, Gu Sengyan akhirnya benar-benar mengerti bahwa hal paling berharga yang dihancurkannya bukan hidup Sang Siwei, melainkan hati wanita itu sendiri. Kata-kata Sang Siwei membuat seluruh ruangan terasa jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Gu Sengyan berdiri diam di samping ranjang dengan mata merah menatap wanita di depannya. Sementara dadanya terasa sesak seperti ada tangan tak terlihat yang terus meremas jantungnya. Tanpa ampun, selama ini ia berpikir bisa memperbaiki semuanya dengan kekuasaan dan uangnya. Ia bisa menghancurkan rumor, memulihkan nama baik Sang Siwei, bahkan membuat seluruh keluarga Sang kembali berdiri dalam semalam. Namun sekarang ia sadar bahwa semua itu tidak berarti apa dibanding satu hal yang gagal diberikannya sejak awal, yaitu kepercayaan. Dan kegagalan itu telah menghancurkan hati Sang Siwei sedikit demi sedikit sampai tidak ada lagi yang tersisa. Gu Sengyan perlahan duduk kembali di kursi samping ranjang sambil menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya dalam hidup, pria yang selalu berdiri di puncak dan mengendalikan segalanya itu tampak benar-benar kalah. Ia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Semua permintaan maaf terdengar terlalu ringan dibanding luka yang diberikannya. Sang Siwei, suaranya sangat pelan, beri aku kesempatan untuk menebus semuanya. Wanita itu hanya menatap keluar jendela rumah sakit. Langit mulai terang perlahan, tetapi wajahnya tetap dipenuhi kelelahan yang dalam. Kalau seseorang menusukmu berkali-kali, katanya lirih, lalu suatu hari dia menyesal dan meminta maaf, apakah lukanya langsung hilang? Pertanyaan itu membuat Gu Sengyan tidak mampu menjawab. Sang Siwei menutup mata perlahan. Aku benar-benar pernah mencintaimu. Kalimat itu membuat jantung Gu Sengyan langsung berdegup keras. Dulu aku bahkan berpikir selama aku terus bertahan, suatu hari kau pasti akan melihatku. Suaranya mulai bergetar tipis. Tapi ternyata tidak peduli seberapa keras aku mencoba, orang yang kau pilih tetap selalu orang lain. Setiap kata yang keluar dari mulut Sang Siwei terasa seperti hukuman yang perlahan menghancurkan Gu Sengyan dari dalam. Karena semuanya benar, ia tidak pernah benar-benar melihat Sang Siwei. Bahkan ketika wanita itu menangis di depannya, ia tetap memilih mempercayai. Su Qian, aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, ucap Gu Sengyan pelan sambil menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Tapi aku akan membuktikan bahwa aku tidak akan menyakitimu lagi. Sang Siwei tersenyum kecil. Senyum itu sangat samar dan penuh kepahitan. Masalahnya, matanya perlahan menoleh ke arah Gu Sengyan. Aku sudah tidak punya kekuatan untuk percaya padamu lagi. Kalimat itu membuat napas Gu Sengyan terasa tercekat. Ia bisa menghadapi musuh manapun di dunia, tetapi tidak tahu bagaimana menghadapi tatapan kosong wanita yang dicintainya ini. Tepat saat suasana di ruangan dipenuhi keheningan menyakitkan, pintu kamar tiba-tiba diketuk keras dari luar. Cao Shuai masuk dengan wajah tegang. Tuan Gu, terjadi masalah. Tatapan Gu Sengyan langsung berubah dingin.
Apalagi, Cao Shuai tampak ragu beberapa detik sebelum akhirnya berkata bahwa Su Qianqian mencoba bunuh diri di ruang pengawasan. Jiang Peiyun ditemukan pingsan di kamar mandi dengan luka di kepala, sementara Su Qianqian menghilang lagi setelah melukai 2 penjaga rumah sakit. Lebih buruk lagi, sebelum kabur wanita itu meninggalkan pesan bahwa jika dirinya hancur maka Sang Siwei juga tidak akan bisa hidup tenang. Mata Gu Shengyan langsung berubah tajam mengerikan. Sementara di atas ranjang, tubuh Sang Siwei perlahan menegang. Entah kenapa firasat buruk tiba memenuhi dadanya. Ia mengenal Su Qianqian terlalu baik. Wanita itu tidak akan berhenti begitu saja. Benar saja, belum sampai 1 menit kemudian, layar televisi rumah sakit mendadak berubah. Menampilkan siaran darurat dari berbagai media kota. Wajah Su Qianqian muncul di layar dalam keadaan kacau dan penuh air mata. Rupanya wanita itu membajak siaran langsung melalui akun media besar yang selama ini bekerja sama dengan keluarga Gu. Aku tahu kalian semua sedang mencariku, suara Su Qianqian terdengar serak sambil tertawa kecil. Penuh kegilaan. Tapi sebelum itu, aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya Sang Siwei. Gu Shengyan langsung mengepalkan tangannya kuat-kuat. Di layar, Su Qianqian mulai menangis sambil mengaku bahwa dirinya memang membohongi Gu Shengyan soal masa lalu, tetapi semua penderitaannya sekarang disebabkan oleh Sang Siwei yang terus merebut segalanya darinya. Dengan penuh manipulasi ia mulai memutarbalikkan fakta. Mengatakan bahwa Sang Siwei memaksanya sampai kehilangan segalanya dan membuatnya tidak punya jalan keluar lagi. Namun tiba-tiba ekspresi Su Qianqian berubah aneh. Matanya merah dan penuh kebencian saat menatap kamera. Kalau aku tidak bisa mendapatkan Gu Shengyan, bibirnya perlahan melengkung menjadi senyum dingin, maka Sang Siwei juga tidak boleh memilikinya. Detik berikutnya layar siaran langsung tiba-tiba dipenuhi suara kacau dan jeritan orang-orang di belakang kamera sebelum mendadak mati total. Suasana di ruang rawat langsung membeku. Cao Shuai menerima telepon hampir bersamaan dan wajahnya seketika berubah pucat. Tuan Gu, suaranya menegang, mobil Nona Su ditemukan menuju area gudang bahan kimia milik keluarga Gu di pinggir kota. Tatapan Gu Shengyan langsung berubah. Karena ia tahu tepat di bawah gudang itu terdapat pusat penyimpanan bahan mudah meledak yang sudah lama tidak digunakan. Dan Su Qianqian sekarang sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Begitu mendengar lokasi tujuan Su Qianqian, wajah Gu Shengyan langsung berubah sangat mengerikan. Tanpa berkata apapun lagi ia berbalik dan berjalan cepat keluar ruangan. Cao Shuai segera mengikuti dari belakang sambil terus menerima laporan dari berbagai pihak. Seluruh jaringan keluarga Gu kini bergerak dalam keadaan darurat penuh. Polisi, tim keamanan, bahkan pemadam kebakaran mulai dikerahkan menuju gudang bahan kimia di pinggir kota. Namun semua orang tahu, situasinya sangat berbahaya. Gudang itu sudah lama ditutup karena menyimpan sisa bahan industri mudah meledak dari proyek lama keluarga Gu. Jika Su Qianqian benar-benar nekat melakukan sesuatu di sana, seluruh area bisa berubah menjadi lautan api. Di dalam ruang rawat, Sang Siwei duduk mematung sambil memandang layar televisi yang sudah gelap. Firasat buruk di dadanya semakin kuat. Ia mengenal Su Qianqian lebih baik daripada siapa pun. Wanita itu mungkin terlihat lembut di luar, tetapi sebenarnya sangat takut kehilangan. Dan ketika seseorang seperti itu merasa seluruh dunianya runtuh, ia bisa berubah menjadi jauh lebih berbahaya daripada orang gila. Luyan yang sejak tadi berdiri diam akhirnya menoleh ke arah Sang Siwei. Kau jangan memikirkan apapun lagi. Biarkan Gu Shengyan menyelesaikannya sendiri. Namun Sang Siwei justru perlahan menutup matanya. Ingatan tentang Su Qianqian saat kecil terus muncul di pikirannya. Dulu mereka sebenarnya pernah dekat. Su Qianqian bukan anak yang jahat. Sejak awal, wanita itu hanya tumbuh dalam ketakutan dan obsesi yang perlahan berubah menjadi
Kegilaan. Tetapi sekarang semuanya sudah terlambat. Di perjalanan menuju gudang, mobil Gu Sengyan melaju seperti orang gila menembus jalanan kota. Hujan kembali turun deras hingga kaca depan dipenuhi air, tetapi pria itu bahkan tidak berkedip sedikit pun. Seluruh pikirannya kacau. Kemarahan terhadap Su Qianqian bercampur rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karena ia tahu wanita itu sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Dan orang seperti itu paling berbahaya. Tuan Gu, Cao Shuai berkata tegang sambil melihat laporan di tablet, kami baru menerima informasi bahwa Nona Su mengambil beberapa detonator lama dari gudang proyek sebelum menghilang. Tatapan Gu Sengyan langsung berubah dingin menusuk. Beberapa menit kemudian, iring-iringan mobil hitam akhirnya tiba di kawasan industri tua pinggir kota. Gudang besar milik keluarga Gu berdiri gelap dan menyeramkan di tengah hujan deras. Lampu merah darurat berkedip di sekitar area, sementara polisi mulai mengevakuasi bangunan sekitar. Aroma bahan kimia samar memenuhi udara. Gu Sengyan turun dari mobil tanpa menunggu siapapun. Hujan langsung membasahi seluruh tubuhnya, tetapi ia terus berjalan cepat menuju gudang utama. Tepat saat itu suara tawa perempuan terdengar dari pengeras suara tua di atas bangunan. Sengyan, kau benar-benar datang. Semua orang langsung menoleh. Suara Su Qianqian terdengar serak dan aneh melalui speaker. Aku tahu pada akhirnya kau tetap akan memilih Sang Siwei, tawanya terdengar patah dan penuh air mata. Jadi kenapa dulu memberiku harapan? Gu Sengyan berdiri di tengah hujan sambil menatap gudang gelap di depannya. Su Qianqian, keluar sekarang, keluar. Su Qianqian tertawa kecil. Untuk apa? Supaya aku dipenjara. Supaya semua orang menertawakanku. Suara benda jatuh terdengar dari dalam gudang diikuti suara logam bergesekan yang membuat beberapa petugas langsung tegang. Tuan Gu, salah satu tim penjinak bom berkata cepat, jika benar ada detonator di dalam. Situasinya sangat berbahaya. Namun Gu Sengyan tidak bergerak sedikit pun. Qianqian, suaranya kini jauh lebih rendah, ini tidak akan menyelesaikan apapun. Abis itu apa yang harus kulakukan? Su Qianqian tiba-tiba berteriak histeris melalui speaker. Kalian semua meninggalkanku. Bahkan ibuku hanya peduli menyelamatkan dirinya sendiri. Dan, kau, suaranya mulai pecah oleh tangisan, kau bahkan tidak pernah benar-benar mencintaiku. Hujan turun semakin deras. Wajah Gu Sengyan perlahan menegang. Di dalam gudang, Su Qianqian duduk sendirian di lantai dengan pakaian basah dan mata merah penuh air mata. Di sekelilingnya kabel-kabel detonator terhubung ke beberapa tong bahan kimia. Tua, tangannya gemetar saat memegang pemicu kecil di pangkuannya. Seluruh hidupnya terasa seperti lelucon sekarang. Semua yang diperjuangkannya hancur begitu cepat. Yang paling menyakitkan bukan kehilangan status atau kekayaan, melainkan kenyataan bahwa bahkan setelah mengetahui semua kebohongannya, Gu Sengyan tetap lebih peduli pada Sang Siwei daripada dirinya. Ia tertawa kecil sambil menangis. Aku kalah, bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Aku benar-benar kalah. Di luar, Gu Sengyan perlahan berjalan mendekati pintu gudang meski para petugas mencoba menghentikannya. Tuan Gu, terlalu berbahaya. Namun pria itu tetap melangkah masuk ke dalam kegelapan gudang. Begitu pintu besi terbuka, suasana dingin dan bau bahan kimia langsung menyergap. Lampu redup, menggantung di langit-langit sementara bayangan gudang tampak suram dan menyeramkan. Di tengah ruangan, Su Qianqian duduk dengan rambut berantakan dan wajah penuh air mata sambil memegang pemicu detonator. Di sekelilingnya lampu indikator bahan peledak berkedip merah. Tatapan Gu Sengyan langsung jatuh pada kabel-kabel itu. Jangan mendekat, bisik Su Qianqian sambil tersenyum lemah. Kalau aku tekan ini, semuanya selesai. Gu Sengyan berhenti beberapa langkah darinya. Wajahnya sangat dingin, tetapi matanya penuh tekanan berat. Apa kau benar-benar ingin mati seperti ini?
Su Qianqian menatapnya lama sebelum tertawa pahit. Kalau hidup tanpa dirimu, apa bedanya? Kalimat itu membuat suasana mendadak sunyi. Untuk beberapa detik Gu Shengyan tidak berbicara. Hanya suara hujan yang menghantam atap. Gudang terdengar keras. Aku memang salah, katanya akhirnya pelan. Aku memberimu harapan yang seharusnya tidak pernah kuberikan. Air mata Su Qianqian jatuh semakin deras. Tapi hatiku, suara Gu Shengyan perlahan menjadi serak, tidak pernah benar-benar berada padamu. Wajah Su Qianqian langsung membeku. Dan detik berikutnya, tangannya yang memegang detonator mulai bergetar hebat. Tatapan Su Qianqian perlahan kosong setelah mendengar pengakuan itu. Hujan di luar semakin deras menghantam atap gudang tua, menciptakan suara bising yang bercampur dengan napas. Gemetar wanita itu. Tangannya yang memegang detonator terus bergetar hebat sementara air mata jatuh tanpa henti di wajah pucatnya. Selama bertahun-tahun ia hidup hanya demi satu keyakinan. Bahwa selama ia bisa tetap berada di sisi Gu Shengyan maka semuanya akan baik-baik saja. Bahkan, ketika ia harus berbohong, memanipulasi orang lain, dan menghancurkan Sang Siwei sedikit demi sedikit, ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu layak dilakukan demi cinta. Namun, sekarang pria yang menjadi alasan seluruh obsesinya berdiri di depannya dan mengatakan dengan tenang bahwa hatinya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada kematian. Su Qianqian tertawa kecil sambil menangis. Tawanya terdengar retak dan menyedihkan di dalam gudang yang dingin. Kalau begitu, suaranya bergetar hebat, kenapa dulu kau begitu baik padaku? Gu Shengyan berdiri diam beberapa langkah darinya. Wajahnya masih dingin, tetapi matanya dipenuhi kelelahan yang dalam. Untuk pertama kalinya ia tidak lagi melihat Su Qianqian sebagai cinta masa lalunya, melainkan sebagai seseorang yang tersesat terlalu jauh dalam kebohongan dan obsesinya sendiri. Karena aku percaya padamu, jawabnya lirih. Dan itu kesalahan terbesar yang pernah kulakukan. Kalimat itu membuat tubuh Su Qianqian langsung membeku. Jemarinya semakin erat menggenggam detonator sampai buku-buku jarinya memutih. Dadanya terasa sesak luar biasa. Seluruh hidupnya runtuh tepat di depan matanya. Aku membencinya, bisiknya tiba-tiba sambil menunduk. Aku benar-benar membenci Sang Siwei. Tatapan Gu Shengyan langsung berubah dingin. Su Qianqian perlahan mengangkat kepala. Matanya merah penuh kegilaan dan air mata. Kenapa? Dia selalu bisa mendapatkan semuanya. Bahkan setelah kau tahu semua kebohonganku, orang yang kau pilih tetap dia. Kenapa bukan aku? Aku juga mencintaimu. Aku juga rela melakukan apa pun demi dirimu. Suara terakhirnya berubah menjadi jeritan histeris yang menggema di seluruh gudang. Di luar bangunan, para petugas mulai panik karena beberapa sensor bahan kimia menunjukkan reaksi tidak stabil. Cao Shuai terus mencoba menghubungi Gu Shengyan melalui alat komunikasi. Tetapi pria itu mematikannya. Semua orang tahu situasinya sekarang sangat berbahaya. Sedikit kesalahan saja bisa menyebabkan ledakan besar. Di dalam gudang, Gu Shengyan perlahan melangkah satu langkah lebih dekat. Qianqian, suaranya rendah dan tegas, letakkan detonator itu. Namun Su Qianqian langsung menggeleng kuat-kuat sambil tertawa dalam tangisnya. Tidak, ia berdiri sempoyongan sambil memegang detonator di depan dada. Kalau aku harus hancur, aku tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia. Tatapan Gu Shengyan langsung berubah tajam mengerikan. Apa maksudmu? Su Qianqian menatapnya beberapa detik sebelum tersenyum perlahan. Senyum itu dipenuhi kegilaan yang membuat udara terasa membeku. Sebelum datang ke sini, bisiknya lirih, aku sudah mengirim seseorang ke rumah sakit. Mata Gu Shengyan langsung membesar. Detik berikutnya ponselnya berdering keras. Begitu melihat nama Cao Shuai di layar, firasat buruk langsung menghantam dadanya. Ia segera mengangkat telepon. Namun suara yang terdengar bukan Cao Shuai. Tuan Gu, suara pengawal terdengar panik dan kacau.
Ada kebakaran di lantai VIP rumah sakit. Nona Sang hilang. Seluruh tubuh Gu Sengyan langsung membeku. Apa? Kami menemukan 2 penjaga pingsan dan sistem keamanan lantai sengaja dirusak. Tuan Luyan sedang mencari Nona Sang sekarang. Napas Gu Sengyan langsung kacau. Tatapannya berubah sangat mengerikan saat menoleh ke arah Su Qianqian. Wanita itu tertawa sambil menangis melihat ekspresi panik untuk pertama kalinya di wajah pria tersebut. Kau lihat, suaranya penuh kegilaan. Kalau aku tidak bisa memiliki hidup yang kuinginkan, maka Sang Siwei juga tidak boleh memilikinya. Gu Sengyan langsung bergerak maju, tetapi Su Qianqian menekan tombol detonator sedikit sampai lampu merah di sekitar gudang berkedip lebih cepat. Para petugas di luar langsung berteriak panik. Jangan bergerak. Su Qianqian menatap Gu Sengyan dengan mata penuh air mata dan kebencian. Pilih sekarang, bisiknya lirih. Tetap di sini bersamaku, atau pergi menyelamatkan Sang Siwei dan melihatku mati. Suasana mendadak sunyi. Untuk beberapa detik yang terasa sangat panjang, Gu Sengyan hanya berdiri diam menatap wanita di depannya. Dulu ia pernah berpikir Su Qianqian adalah seseorang yang harus dilindungi seumur hidupnya. Tetapi sekarang ia hanya melihat kehancuran. Sementara di sisi lain kota, asap hitam memenuhi koridor rumah sakit VIP. Alarm kebakaran berbunyi keras sementara para pasien dievakuasi dengan panik. Luyan berlari melewati lorong penuh asap sambil memanggil nama Sang Siwei berulang kali. Wajahnya penuh ketegangan karena kamar rawat wanita itu ditemukan kosong dengan bekas perlawanan di lantai. Tirai terbakar, sebagian dan salah satu jendela belakang terbuka lebar menuju tangga darurat. Nona Sang dibawa seseorang. Salah satu pengawal berteriak panik. Tatapan Luyan langsung berubah dingin membunuh. Ia segera berlari menuju tangga darurat tanpa ragu sedikit pun. Namun tepat ketika mencapai lantai bawah, langkahnya mendadak berhenti. Di tengah lorong parkir bawah tanah yang remang-remang, Sang Siwei berdiri dengan tubuh lemah. Sambil dipegang paksa oleh seorang pria asing bertubuh besar. Pisau tajam menempel di lehernya. Sementara beberapa orang lain berdiri menghalangi jalan keluar. Dan di depan mereka, Su Qianqian muncul di layar ponsel yang dipegang pria itu sambil tersenyum penuh kegilaan. Kalau mau dia hidup, suara wanita itu terdengar pelan dan dingin. Suruh Gu Sengyan datang menemuiku sendiri. Parkiran bawah tanah rumah sakit dipenuhi asap tipis dan cahaya lampu darurat merah yang berkedip tidak stabil ketika Luyan berdiri mematung menatap Sang Siwei yang disandera di depan matanya. Tubuh wanita itu tampak sangat lemah. Wajahnya pucat dan napasnya tidak teratur akibat asap serta kondisi fisiknya yang belum pulih, tetapi yang paling membuat dada Luyan menegang adalah pisau yang menempel tepat di lehernya. Sedikit saja pria itu bergerak gegabah, darah tipis langsung mengalir dari kulit putih Sang Siwei. Para pengawal di belakang Luyan langsung bersiap maju, namun pria asing bertubuh besar itu segera menarik Sang Siwei lebih keras sambil mengangkat pistol ke arah mereka.